Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman dekat. Hari ini kita mau ngajakin kalian sharing nih, diskusi ringan tentang hijrah dan istiqomah. BTW ngomongin hijrah, kita di sini udah ada Kak Sinta nih. Pasti teman-teman pengen tahu kan kisah hijrahnya Kak Sinta tuh kayak gimana. Kak Sinta nih boleh nih sedikit ceritain kisah hijrah Kak Sinta tuh gimana sih? Kisah Sinta ya? Iya. Jujur ya teman-teman, dulu tuh aku hijrah tuh karena terpaksa. Masya Allah. Ini jadi ceritanya itu singkat aja ya Mbak. Iya. Dulu tuh Sinta punya teman sekelas, itu tuh sering banget ngajak kajian Sinta. Tapi Sinta tuh selalunya nolak. Dan suatu hari Sinta tuh kayak penasaran, kenapa sih dia tuh ngajakin Sinta kajian? Apa sih kajian itu sih? Ada apa dengan kajian itu? Terus jadi situ kayak ya udahlah coba. Nah, pertama kali Sinta datang itu bosen sih Mbak, bosen. Tapi kayak hati Sinta tuh kayak adem loh Mbak, kayak ternyata lebih tenang. Terus Sinta tuh kayak pinjam bukunya dia, terus Sinta tuh baca materinya, dan alhamdulillahnya Allah kasih hidayah Sinta di situ. Sinta tuh jadi kayak pengen lebih baik lagi ketika baca tulisan itu. Dan Sinta tuh kayak merhatikan teman Sinta yang hijrah itu, dia tuh kayak dilihat tuh adem, kayak pakai gamis, kerudungnya lebar. Dan alhamdulillahnya lama-kelamaan Sinta tuh jadi tahu apa itu hijrah. Itu ya teman-teman, Masya Allah banget ya, kalau misalnya Allah udah titipin hidayah di hati hambanya itu semuanya akan tenang dan luar biasa ya. Iya. Jadi memang banyak banget nih alasan kita buat hijrah. Mungkin teman-teman juga ada yang hijrahnya kayak Kak Sinta nih pertama kali karena terpaksa dulu baru dapat hidayah. Ada yang mungkin diajak temen nih buat hijrah, atau emang pengen sadar bahwa kita harus memperbaiki diri, atau bahkan kayak aku. Kenapa Mbak? Jadi ya teman-teman, alasan aku hijrah dulu itu karena patah hati dulu sih. Tapi itu Masya Allah loh Kak. Masya Allah loh Kak Sinta. Pas aku dulu patah hati itu memang Allah mungkin lagi nunjukin ya bahwa apa yang lagi aku jalanin itu nggak baik. Dan akhirnya nih ya Kak, setelah itu mungkin Allah pengen nih aku jadi lebih baik. Ya walaupun caranya awalnya pakai patah hati dulu sih. Iya, teman Sinta juga banyak yang kayak gitu. Awalnya patah hati, tapi alhamdulillah jadi lebih baik. Masya Allah, emang macem-macem sih ya, dan kita nggak ada yang salah loh apapun niat hijrah kita. Yang penting sekarang itu kita meluruskan niat kita buat istiqomah. Nah Kak, bagaimana sih cara kita itu istiqomah? Nah ini bagus banget nih teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak kata-katanya Dilan? Dilan tuh pernah bilang katanya rindu itu berat loh. Ya Sinta masih ingat? Iya tahu. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa yang jauh lebih berat dari sekedar rindu? Istiqomah. Masya Allah. Tapi ada nih Mbak, musuh yang paling beratnya istiqomah. Apa itu Mbak? Futur. Jadi kalau kita udah futur itu, Masya Allah ya, itu buat balik lagi luar biasa perjuangannya lagi. Makanya kita harus jagain istiqomahnya kita. Kita harus nge-charge iman kita terus biar kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu istiqomah. Tapi gimana sih Mbak, kita tuh sering kali mikirin dunia yang gak ada habis-habisnya, dan akhirat itu dilalaikan kayak gitu Mbak. Nih, aku punya beberapa tips ya buat kita yang lagi mau coba istiqomah, buat teman-teman juga. Yang pertama, yang pasti harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita memang cuman manusia ya, kita nggak bisa langsung jadi baik gitu. Ya namanya manusia kan pasti butuh proses semuanya. Tapi ketika kita mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah itu pasti Allah bantu Kak. Nah caranya gimana? Pelan-pelan aja, dimulai dari perbaiki sholat kita, perbaiki kualitas sholat kita. Misalnya dulu nih kita orang kalau misalnya ada azan, suara azan udah manggil nih, kita tuh orang yang masih stay pakai HP ya. Masih IG-an, masih balas WA, masih nge-line, masih nge-game bahkan. Tapi coba deh itu pelan-pelan dikurangin. Kita pelan-pelan jadi orang yang lebih sensitif sama panggilan Allah. Misalnya suara azan berarti, ih ya Allah tuh udah kangen loh sama aku, Allah udah panggil aku gitu. Nah itu yang pelan-pelan. Nanti setelah itu udah kita bisa istiqomah sholat tepat waktu, insya Allah buat sunnah-sunnah yang lain tuh bisa banget ngikutin gitu. Jadi pelan-pelan aja, karena Allah juga kan suka sama amalan manusia yang pelan-pelan tapi istiqomah.
Ya mungkin pelan-pelan kita coba pakai sholat wajib. Nanti kalau udah bisa istiqomah kita tambahin rawatib. Udah bisa istiqomah kita boleh nih tambahin duha, tambahin tahajud gitu. Terus yang kedua, ini penting banget nih Kak Sinta. Gimana Mbak? Buat nge-charge iman kita, kita harus benar-benar cari teman-teman yang soleh dan soleha. Karena ketika kita lagi futur nih, Iya. cuma teman-teman yang soleh dan soleha itu yang bisa narik kita buat bangkit lagi. Iya Mbak, bener banget. Kalau sama teman-teman aja, aku tuh masih suka futur, apalagi kalau sendirian. Nah, bareng-bareng aja masih bisa futur Iya. kan, apalagi kalau sendirian. Makanya kalau ketika hijrah, kita jangan sendirian teman-teman. Banyakin cari teman-teman yang soleh dan salehah, karena itu benar-benar bisa bantu hijrah kita gitu. Dan teman-teman yang soleh dan salehah itu juga bisa jadi panutan loh buat kita. Karena misalnya kayak gini nih, aku contohin, aku sama Kak Sinta itu sholat. Kita sholat wajib nih. Aku ngelihat Kak Sinta selesai sholat wajib, Kak Sinta ngelanjutin rawatib. Tapi aku enggak. Mungkin awalnya aku bakal mikir, yang penting aku udah sholat wajib dulu. Yang penting aku udah nunain kewajiban aku. Tapi pasti lama-lama aku bakalan ikutan Kak Sinta dong. Oh, aku nungguin Kak Sinta, aku juga maulah rawatiban juga gitu. Atau aku lagi dengerin Kak Sinta nih. Biasanya Kak Sinta kan suka murojaah Quran gitu. Aku suka, misalnya Kak Sinta minta tolong sama aku nih buat ngetes hafalannya. Lama-lama pasti hatiku juga terketuk dong. Ih, aku mau juga lah hafalan Quran, aku juga mau nanti dapetin syafaat Quran, mesti kayak gitu. Ya nggak Kak Sinta? Iya betul. Iya teman-teman, betul sekali. Hijrah itu butuh ilmu. Nah, Dan- oh ini penting juga nih, Iya. ini poin yang penting. Dalam berhijrah ya teman-teman, jangan lupa kita selalu nyari ilmu ke majelis Majelis ilmu. ilmu. Karena hijrah itu juga butuh ilmu ya Kak Sinta. Iya betul sekali. Dan ketika kita berhijrah ketika kita datang ke majelis-majelis ilmu ya teman-teman, itu kita bakalan ketemu sama teman-teman yang soleh-solehah, Iya. lingkungan yang khair, yang semuanya itu emang positif buat perkembangan hijrah kita. Karena kita juga dituntut buat cari ilmu juga dong, jangan cuman sekedar hijrah aja tapi Iya. kita nggak punya ilmu apa-apa gitu. Ibadah kan juga butuh ilmu gitu kan Kak Sinta. Iya, ya misalnya aja seperti kita makan, kan ada tuh hadis-hadisnya, tuntunannya. Kalau makan itu kita harus cuci tangan, berdoa, harus sambil duduk. Dan itu tuh semuanya di dalam Al-Qur'an. Jadi tuh hijrah tuh butuh ilmu. Iya, memangnya Islam tuh agama yang Masya Allah rahmatan lil alamin banget ya Kak Sinta. Sampai hal ke detail-detail halnya pun diatur sama Allah dalam Al-Quran ya. Nah itu sih teman-teman, buat hijrah lebih istiqomah. Yang penting kita selalu konsisten dan istiqomah buat cari ilmu. Tapi kita juga jangan jadi orang yang punya sakofah luar biasa tapi kita nggak ada actionnya nih Kak Sinta. Kita harus jadi orang yang punya sakofah dan kita juga ngamalin ilmu itu juga. Jadi kita nggak cuma bermanfaat buat diri kita sendiri tapi kita bermanfaat juga buat orang lain. Dan buat istiqomah kita harus bersungguh-sungguh nih. Ya karena tadi juga kita udah sempat bahas ya. Iya. Musuh terbesarnya istiqomah itu apa Kak Sinta? Futur. Sip, betul. Maka jangan sampai biarkan diri kita berlarut-larut dalam futur. Padahal kan Allah udah kasih kita kenikmatan nih buat lebih dekat sama Allah ya. Harusnya kita jaga kenikmatan Allah itu. Jadi hidayah itu jangan cuma ditunggu Kak Sinta, tapi dijemput. Nah, yuk sama-sama kita jemput hidayah kita. Ya itu tadi sedikit sharing dari kita tentang hijrah dan istiqomah. Ya, kita berdua nih mau ngucapin terima kasih buat teman-teman, apalagi yang sampai bertahan di detik-detik terakhir ini. Udah nonton sharing dari kita. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan bisa diamalkan juga buat teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.